Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 21 Februari tahun 2023. Bacaan pertama dari kitab Putra Sirak bab 2 ayat 1 sampai 11. Anakku, jikalau engkau bersiap untuk mengabdi kepada Tuhan, maka bersedialah untuk pencobaan. Hendaklah hatimu tabah dan jadi teguh, dan jangan gelisah pada waktu yang malang. Berpautlah kepada Tuhan, jangan murtad daripadanya, supaya engkau dijunjung tinggi pada akhir hidupmu. Segala-galanya yang menimpa dirimu, terimalah saja, dan hendaklah sabar dalam segala perubahan kehinaanmu. Sebab emas diuji di dalam api, tetapi orang yang kepadanya Tuhan berkenan dalam kancah penghinaan. Percayalah pada Tuhan, maka Ia pun menghiraukan dikau. Ratakanlah jalanmu dan berharaplah kepadanya. Kamu yang takut akan Tuhan, nantikanlah belas kasihan-Nya, jangan menyimpang, supaya kamu jangan terjatuh. Kamu yang takut akan Tuhan, percayalah padanya, niscaya kamu tidak akan kehilangan ganjaranmu. Kamu yang takut akan Tuhan, harapkanlah yang baik, sukacita kekal dan belas kasihan. Pandanglah segala angkatan yang sudah-sudah, dan perhatikanlah siapa gerangan percaya pada Tuhan, lalu dikecewakan, siapa bertekun dalam ketakutan kepadanya, dan telah ditinggalkan, atau siapa berseru kepadanya, lalu tidak dihiraukan olehnya. Memang Tuhan adalah penyayang dan pengasih, Ia mengampuni dosa dan menyelamatkan pada saat kemalangan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 9 ayat 30 sampai 37. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab Ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan 3 hari sesudah Ia dibunuh, Ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum.
Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah siap menderita, melayani Tuhan dan sesama dengan tulus. Dunia selalu menawari, bahkan menggoda kita untuk menjadi besar, hebat, terkenal ataupun terpuji. Ada yang tergiur dan terlena, terbawa arus, namun ada yang berani dan tegas menolaknya. Meskipun demikian, kita tetap optimis memandang bahwa dunia ini tetap menjadi hunian penuh kedamaian jika kita tetap bersikap dewasa dalam menyikapi gejolak dunia. Begitu banyak petuah, ajaran iman, adat istiadat dan norma-norma yang membantu kita untuk dapat hidup lepas dengan bebas. Kitab Putra Sirak hari ini mengingatkan kita akan tugas kita sebagai abdi Allah. Sebagai abdi Allah, kita dianjurkan untuk senantiasa tahan uji dalam berbagai cobaan dan senantiasa berpaut pada Tuhan. Menurut Sirak, melalui pencobaan, orang semakin teruji bagaikan emas diuji di dalam api. Orang yang berpaut padanya akan dijunjung tinggi pada akhir hidupnya. Tuhan tidak pernah membiarkan orang yang berpaut padanya tersesat. Saudara-saudariku terkasih, Injil hari ini mengisahkan perjalanan Yesus bersama para muridnya melintasi Galilea dan tiba di Kapernaum. Yesus di perjalanan itu sempat memberitahukan kepada para murid tentang penderitaan yang akan ditanggungnya. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Setibanya di Kapernaum, Yesus menanyai para murid tentang apa yang mereka perbincangkan sementara mereka dalam perjalanan. Ternyata mereka mempertengkarkan tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Atas dasar itu, Yesus mengajari mereka fondamen kuat untuk membangun semangat kemuridan. Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu,
hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya. Lalu ia menempatkan seorang anak kecil di tengah mereka sebagai tanda bahwa seorang murid dituntut untuk taat, percaya dan berserah diri kepada Tuhan sebagai pengharapan yang terakhir. Firman Allah pada hari ini mendorong kita untuk menyadari diri betapa pentingnya kita sebagai murid atau pelayan memiliki keyakinan bahwa hidup kita seutuhnya di tangan Tuhan. Hidup ini tidak hanya diorientasikan pada kenikmatan hidup secara duniawi belaka. Tantangan paling berat untuk melayani dengan tulus yaitu jika kita mudah putus asa, takut menderita, tidak mau berjuang, dan tidak mau memaksimalkan kemampuan yang ada dalam diri kita. Padahal Tuhan telah memperlengkapi kita dengan berbagai talenta, namun sayangnya itu belum diberdayakan dan diolah dengan baik. Akibatnya, kita kurang termotivasi untuk melayani Tuhan dan malah menjadi duri bagi pelayanan gereja. Saudara-saudariku terkasih, kita perlu membangun motivasi yang semakin kuat untuk melayani Tuhan. Seorang pelayan sejati harus selalu berpaut pada Tuhan, tahan uji dalam segala cobaan, rela menderita, percaya akan kasih Allah, taat, rendah hati, dan siap sedia demi sesama dan untuk kemuliaan Tuhan. Ciri khas murid seperti inilah yang sangat didambakan dunia sekarang ini melalui keluarga, gereja, lembaga hidup bakti dan masyarakat kita. Dunia sangat merindukan tipe pelayan yang melayani dalam semangat Kristus. Marilah kita melayani Tuhan dalam tugas, pelayanan, posisi strategis yang kita peroleh sebagai sarana untuk membangun dunia. Semoga demikian. Amin.